tadi dari keterangan Pak Susno ada terselip politik pertanian. Nah, bisa dijelaskan ini, menarik ini Pak, ada Ya, politik pertanian. politik pertanian itu adalah kebijakan yang memihak kepada pertanian atau kebijakan yang terkait dengan pertanian. Siapa saja di sini yang harus ini pemerintah, ya pemerintah dalam hal ini siapa? Mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, termasuk DPR pusat, DPR daerah, gubernur, kemudian bupati, wali kota. Gimana mereka dalam menyusun anggaran itu memihak kepada pertanian apa enggak, gitu kan? Karena 270 juta rakyat Indonesia, hampir 50% itu tergantung pada pertanian hidupnya. Dan sisanya adalah penikmat hasil pertanian. Misalnya dia tidak bertani, oh saya nggak bertani, tapi dia makan kan. Tapi dia perlu sambel kan, tapi dia perlu petai kan, tapi dia kan perlu duren kan. Nah jadi penikmat semua ini. Nah oleh karena itu, dalam menyusun anggaran ya kepada pertanian, harus melihat pada pertanian dalam menyusun anggaran. Kemudian dalam menyusun rencana kegiatan, rencana kerja, juga harus memihak pada pertanian. Jangan kita timpakan, wah ini Menteri Pertanian, Menteri Pertanian. Tidak. Menteri PU pun terlibat gitu. PUPR irigasi itu bukan Menteri Pertanian, Menteri PUPR. Memasarkan karet sampai ke luar negeri itu bukan tugasnya Menteri Pertanian. Itu sudah tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Kemudian memajai dan sebagainya supaya ini tidak bersaing dengan luar negeri. Ini Menteri Keuangan, Dirjen Pajak gitu kan. Dirjen Bea Cukai. Kemudian ngangkutnya gitu supaya ini diutamakan dan sebagainya. Ini kan Menteri Perhubungan. Nah, jadi semua kementerian itu harus bersinergi memihak dalam kebijakannya kepada pertanian, baik anggaran maupun kegiatan. Inilah yang namanya politik pertanian. Dan ini harus dari atas, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Jadi penikmat dan saya akan tersirat apa itu politik pertanian dari keterangan kasus Susno ya. Kemudian kami dengar info nih Pak ya, saking perhatiannya Pak Susno dengan dunia pertanian. Jadi Pak Susno diundang untuk menjadi pembicara atau dimintai pendapatnya sampai ke luar negeri nih Pak ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nih Pak? Ya, begini, ini karena musim COVID, mestinya tahun 2020, 2021 saya keluar negeri lagi. Ada forum yang dibiayai oleh pemerintah Italia dan diadakan di Italia dan India, yaitu ICMA dan ICMA. Nah, lupa saya singkatannya. Dan ini mengundang dari Eropa, Asia, kemudian Afrika. Kita berkumpul, pernah di Italia saya 2 kali diundang, di India 2 kali diundang juga, untuk diskusi masalah pertanian, baik tentang teknologi pertanian, peralatan pertanian, maupun hasil-hasil pertanian yang dirubah menjadi apa namanya hasil industri. Nah, berdiskusi lah di sana, gimana mengembangkan pertanian, gimana mengembangkan supaya sawah itu banyak hasilnya, gimana supaya karet itu dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagaimana memasarkannya? Memasarkannya. Kita diberi kesempatan untuk apa namanya face to face meeting gitu dengan teman-teman di situ. Apakah kamu perlu karet kami? Apakah kamu perlu kopi kami? Gitu kan? Keren sekali Iya, ya. bagus sekali. Kiprah Pak Susno dalam dunia pertanian itu rupanya sudah sampai didengar oleh dunia luar, Pak ya. Ya. Kemudian satu pertanyaan yang menarik, Pak ya. Setelah tidak lagi menjadi anggota Polri ya, dan untuk penikmat SASN, Pak Susno terakhir ada kabar ekstrim ya, Pak ya. Itu langsung meloncat ke dunia pertanian, Pak ya. Nah, bisa diceritakan kenapa begitu perhatiannya seorang Pak Susno ke dunia pertanian? Ya. Ada salah satu akun itu ya, ternyata Pak Sudo sekarang jadi petani, ada fotonya gitu. Jadi pertama saya ini kan background saya kan adalah keluarga petani. Yang kedua saya tahu bahwa dari 270 juta bangsa Indonesia ini kan sebagian besar tergantung hidupnya kepada pertanian. Yang lainnya penikmat pertanian. Kemudian saya prihatin juga bahwa sebelum ada hasil survei, tapi anak-anak muda sekarang ini menjauhi dunia pertanian. Nah, kenapa dia menjauhi? Ya, saya pulang ke kampung, banyak anak tamat SMA, bahkan yang kuliah, yang sudah tamat dan sebagainya. Pikiran mereka itu ingin menjadi ASN atau pegawai swasta atau apalah. Yang penting jangan bertani. Dan seolah-olah bahwa
pekerjaan bertani itu penuh dengan lumpur, penuh dengan apa, tidak menyenangkan, tidak menghasilkan duit. Kalau kita pandang dari sudut mana mungkin iya, tetapi kalau kita tekuni pertanian itu sangat menjanjikan. Sebagai contoh, saya perlu pamerkan, saya nanam vanili. Sampai harga vanili pun saya rahasiakan, biar anak muda mencari di internet berapa sih harga vanili. Ternyata harga vanili itu jutaan per kilo. Bayangkan kalau kita menghasilkan 1 ton vanili, itu udah 1 miliar. Nah, saya juga contohkan bagaimana kopi. Kalau kopi dijual kadang-kadang harganya 15.000, 18.000 ya. Itu udahlah, pasti miskin lah petani. Tetapi begitu kopi kita jadikan home industry, kopi berasnya kita sangrai, kemudian kita packing yang bagus, kita jual misalnya ke Starbucks atau apa-apalah merek-merek terkenal, itu harganya udah lipat 3, lipat 4. Begitu kopi kita jadikan kopi bubuk, kita packing yang bagus. Sekarang packing itu gampang sekali sih bikinnya di mana. Kemudian kita beri aromanya macam-macam. Misalnya jenisnya, yang ini dark, yang sini middle, yang ini soft gitu. Kemudian wanginya, baunya. Yang ini aroma pisang, ini aroma cengkeh, ini aroma kayu manis, ini apa. Itu sudah menaikkan harga luar biasa. Dari 18.000, 20.000, bisa 1 kilo itu menjadi 200.000. Ya. Kemudian bicara tentang kopi ini menarik Pak ya. Ya. Karena saya juga dari Pagaralam ini, Ya. daerah Sabang. Bagaimana untuk kondisi petani kopi atau kebun kopi di Pagaralam saat ini Pak? Kebun kopi di Pagaralam, alhamdulillah. Saya terima kasih kepada Pemkot Pagaralam dan Pemkot Lahat, terutama kepada Pak Alpian, Pak Wali Kota. Demikian perhatiannya sampai beliau menyediakan anggaran sekian miliar untuk stik kopi. Stik itu adalah sambung ya. Nah, kalau bahasa Pagaralamnya stik, tapi bahasa teknologi pertaniannya itu sebenarnya sambung, teknik sambung. Jadi kopi yang sudah tua tidak ditebang, disambung dahannya dengan kopi yang berbuah lebat. Ini beliau mencanangkan berapa juta kopi, kalau nggak salah udah targetnya udah tercapai. Insya Allah tahun ini sudah berbuah gitu. Jadi bagus sekali kopinya, hanya harga ya. Harganya tergantung yang beli. Nah ini kan aneh. Saya katakan dalam dunia bisnis harga kok tergantung pembeli. Lah mestinya harga tergantung penjual dong. Nah ini bukan hanya kopi ya. Kita harus koreksi pemerintah ini. Dulu timah tergantung pembeli. Sawit tergantung pembeli. Batu bara tergantung pembeli. Nah dengan Pak Jokowi stop batu bara dijual lah. Ternyata kain-kain, maaf ini bahasa Pagaralam. Belum sebulan, udah seminggu lah nangis sekali. Nah, jadi kalau kita lakukan gawe ini ya, misalnya setahun ini kami dijual kawu lagi ya, ke mana? Kemana saya di kami jual. Kemana cak kopi? Kau ke kami kiro kalau di Pagaralam. Nah, kalau kamu tidak beli kopi, belilah kopi bubuk atau kopi yang sudah disangrai. Nah, asal kompak gitu, pasti harga kopi melonjak tinggi. Yang menentukan harga ya orang Pagaralam, orang Lahat, orang Empat Lawang, penghasil kopi, tapi harus kompak ya. Nah, jadi kopi Pagaralam bagus, tapi harganya yang mungkin belum sesuai dengan keinginan, masih 22.000-an. Ya. Nah, mengapa gitu? Nah, ini juga perlu dikoreksi juga petani, dan ini juga peranan daripada Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perindustrian dan lain-lain. Bimbinglah masyarakat itu. Jangan misalnya kopi masih hijau sudah dipetik. Oh kebutuhan. Kemudian jemur kopi di jalan. Iya, kemudian biji kopi panen. Jadi ada kopi petik merah. Kemudian kopi baru jadikan beras kopi kalau sudah kadar airnya sekian. Insya Allah harga kopi bagus. Jadi petani sendiri harus kualitasnya bagus, kemudian pemerintah juga harus demikian memberikan perhatiannya. Tapi tampaknya di Pagaralam dan Lahat itu sudah mulai ya Pak ya. Sudah. Waktu panen itu dipilah Pak ya. Sudah mulai. Karena mereka tahu kalau kopi sembarangan 18.000, kopi putih merah bisa 24.000. Jadi kalau kita lihat di jalan raya sudah hampir nggak ada. Yang jemur kopi di jalan. Dulu masih ada. Nah, zaman aku masih kecil, ada jemur kopi itu di jalan, nggak minta dilempes mobil. Biar cepat pecah. Oke, makin menarik perbincangan dengan Pak Susno. Kita lanjutkan setelah yang satu.